Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, para mahasiswa semuanya, eh, kita buka perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Dan bagi yang beragama berbeda, silakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semuanya di sini sudah hadir. Ada Mas Zufar, Mas Saiful, kemudian Mas Fawas, Ulfa, Sarifah, Mas Aples ya. Moga-moga hari ini tidak terkendala dengan sinyal. Kemudian Nabila, dan Hukmul, Sherly, Farah, Sarah, Maria, Mbak Maria dari Malang ya, sehat. Nah, kemudian ada Mbak Alda dan Mbak Trikris. Baik, kita mulai dari bahan yang ada di dalam pertemuan saya yang keempat. Sudah diambilkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya akan coba share, kemudian kita coba akan bersama-sama memahami tentang kemarin kan. Baik, sudah bisa kebaca anak di layar saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo? Oke, baik. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan fixed capital investment. Nah, di dalam fixed capital investment itu ada namanya purchase equipment cost atau harga peralatan. Nah, dalam hal ini maka kita hari ini kita berusaha belajar. Jadi anak-anak semua kita belajar bersama dan diskusi tentang perkiraan harga pembelian peralatan. Nah, kenapa ini penting buat ekonomi teknik kimia? Karena pekerjaan nanti salah satunya adalah teknik kimia itu bisa juga melakukan appraisal alat. Satu. Yang kedua adalah membuat kelayakan. Yang ketiga juga apabila nanti kita disuruh mengadvise terhadap ataupun bekerja di engineering, procurement, construction. Tentu saja ini semua tidak terlepas dari harga alat. Nah, harga alat yang dilakukan di prarancangan pabrik itu adalah sifatnya adalah harga alat yang yang merupakan appraise. Tetapi kalau kita nanti bekerja benar di engineering, procurement, construction, maka harus dari vendor, harganya dari vendor. Nah, sekarang kita jadi bedanya apa pada saat seorang chemical engineer itu bekerja di EPC, maka kalau dia berada di purchasing dan berada di pengadaan peralatan, maka dia harus dapat dari vendor harganya. Nah, tetapi kalau dia melakukan prarancangan, kemudian melakukan kelayakan dan lain-lain, kadang-kadang orang melalui appraise. Tetapi kalau udah kelayakan yang benar-benar detail, maka harus dapat dari pasar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian perkiraan harga peralatan ini merupakan langkah awal di dalam melakukan analisa kelayakan industri. Nah, karena dari perkiraan peralatan ini kemudian kita bisa menyusun daripada modal tetap atau fixed capital dan juga physical plan cost seperti physical plan cost dan direct plan cost. Nah, kemudian kita ada beberapa cara nih. Caranya itu yang pertama kali adalah perkiraan harga menggunakan rumus dan tabel. Nah, kemudian yang kedua adalah perkiraan harga menggunakan analisis grafik. Yang ketiga adalah perkiraan harga menggunakan fasilitas online. Jadi fasilitas online itu memang nanti kita lihat
bersama. Kemudian yang keempat, sudah menggunakan software, yaitu biasanya orang pakai Aspen Plus HiSys. Tetapi saya tidak akan mengajarkan karena itu nanti diajarkan di perancangan pabrik kimia atau pada kursus-kursus tertentu. Baik, sekarang kita mulai dari perkiraan harga menggunakan rumus dan tabel. Nah, di sini saya sendiri memakai buku, ada buku yang dikarang oleh Towler and Sinot. Nah, di sini tentang chemical engineering design. Nah, di sini kita bisa memakai rumus CE sama dengan A plus B S pangkat N. Nah, CE adalah harga pembelian alat di Amerika pada bulan Juni 2006. Nah, kalian kemarin masih ingat kan pelajaran kemarin di mana cost index itu bisa berdasarkan pada tahun. Jadi kalau kita 2006, tetapi kemudian kita mau bikin alat pembelian alat apresiasinya pada 2020, maka cost indeksnya yang harus disesuaikan ke 2020. Nah, kemudian bagaimana nanti seperti kemarin, saya coba nanti perlihatkan bagaimana selain kemarin itu ada juga cara membuat tabel cost index yang berasal dari Excel. Nah, perlu mahasiswa ketahui juga bahwa pembelian alat itu ada di sini, mungkin belum saya tulis, ada yang namanya CIF. Jadi kalau beli alat di Amerika itu namanya CIF. Tetapi kalau kita mau aman, maka kita beli FOB yang di lokasi pabrik. Jadi artinya apa? Bedanya harga CIF dengan FOB pabrik. Jadi harga FOB pabrik itu ditambah lagi oleh suatu transporter atau orang yang memang menyediakan jasa untuk transporter, dia akan menambahkan harga harga pengapalannya berapa, kemudian angkutan sampai kemudian misalnya tempatnya di Cibitung gitu ya, Cibitung berapa. Nah, jadi ownernya atau kita sebagai pembeli atau sebagai purchasernya, maka tidak perlu lagi untuk menghitung. Yang penting tahu bayarnya berapa. Nah, itu makanya nanti di dalam proses ini kita biasanya memakai harga FOB, FOB-nya sudah di lokasi pabrik. Nah, kemudian di sini sudah ada rumusnya. Kemudian A dan B itu adalah konstanta pada tabel, S adalah kapasitas, N adalah eksponen untuk jenis peralatan. Nah, di sini para mahasiswa sudah bisa tahu di tabel Towler and Sinot ini 2008 ini A dan B sudah tahu. Misalnya untuk mixer. Nah, mixer itu kan berarti tangki yang ada mixernya. Ya, pengaduknya apa? Propeller biasa atau spiral ribbon atau statik. Nah, terus kemudian boiler itu dia memakai indikator tekanan P15 bar sampai dengan 40 bar dengan rentang 5 sampai 200 ton per jam uap, maka kira-kira 460 B ditambah 0,8. Artinya tadi kan ada fungsi kapasitas. Kapasitasnya tinggal dimasukkan harganya. Nah, kemudian rakitan di lokasi di sini ada P10 sampai 70 bar dia gitu. Nah, ini untuk sentrifugal pun juga sudah ada. Terus kemudian ada kompresor ya, di situ ada blower, sentrifugal, reciprocating. Nah,
Kita balik lagi ke apa namanya waktu kita mengambil mata kuliah yang perancangan alat proses atau UOP atau apa OTK 1 ya bagi mahasiswa. Di situ bahwa apa namanya eh, pompa atau kompresor biasanya kalau dia punya untuk apa namanya udara, untuk air dan seterusnya biasanya bisa pakai sentrifugal atau blower. Blower itu untuk udara. Nah, tetapi kalau misalnya kita harus mengalirkan misalnya saus atau mengalirkan yang lebih viskos lagi ya, viskos, maka mau nggak mau kita pakai reciprocating atau piston, piston ya. Jadi cara memompanya pakai itu ya, apa namanya dia masuk ke selongsong terus kemudian dianukan. Seperti kalau ibu kalian di rumah itu membuat misalnya mau membuat adonan roti. Nah, roti viskos kan. Nah, mau nggak mau kalau adonan roti kan tidak bisa dengan sentrifugal. Nah, kemudian yang kedua adalah conveyor. Conveyor sudah ada semua, crusher ada, kemudian crystallizer ada, dryer ada, evaporator ada, exchanger ada, filter ada, furnace ada, internal packing ada, pressure vessel ada, kemudian pump and drive ada, reaktor juga ada, terutama di sini yang tersedia adalah reaktor yang RATB atau reaktor alir tangki berpengaduk. Kemudian ada tangki, kemudian ada tray, ada utilities. Jadi utilitiesnya misalnya cooling tower dan pump, package mechanical refrigerator, water ion exchanger plant dan seterusnya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Saya lebih senang kalau ada pertanyaan daripada nggak ada pertanyaan gitu. Berarti kalian nggak tidur selama kuliah ini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan karena saya akan nanti akan memberikan tugas melalui WA group. Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, Tadi di ya. bagian apa Bu ya? Bagian yang atas Apa Bu, Mas? di bagian yang atas Oke, itu, ya, oke. di bagian boiler kan indikatornya tekanan Ya, sama kapasitas ya Bu. mm-mm, Nah, yang paket mm-mm. sama rakitan Ya. itu kan rentangnya ada yang sama, misal rakitan di lokasi itu 10. Kalau gimana ya? Kalau tekanannya sama dan kapasitasnya sama, yang dipakai yang mana Bu? Karena kan Terserah kamu. rentangnya juga Gini, tergantung ya Bu. gini. Kalau gini, jadi mau pakai yang mana? Itu kamu nanti di perancangan pabrik. Jadi misalnya anu ya, 20 ya. Coba kita Ya, pakai misal 20. yang sama. 20 kalau kamu pakai paket yang 20 yang di paket, maka berarti Ya. kamu harus tambahkan lagi adalah biaya untuk apa namanya pengapalan nanti dipakai berapa dolar gitu aja. Nanti browsing pengiriman paket dari apa namanya dari Amerika ke Indonesia. Kalau model seperti itu, Mas Zufar, Mas Saiful ya, Mas Saiful Iya, Akbar. ya Bu. Nah, tetapi kalau kalau kamu mau praktis, jadi mau dipakai perancangan pabrik, kamu bisa pakai rakitan aja di lokasi. Iya Bu, ya. Itu. Tapi Aduh. buku ini sekali lagi adalah buku yang karangan Amerika ya. Jadi tetap harus pakai ditambahin lagi berapa dolar untuk sampai ke Indonesia. Begitu Mas. Nah, secara Ya prinsip Bu. gini Mas, jadi gini, kan kalau kita belajar boiler, mohon maaf, ini yang sudah ikut PAP belum? Perancangan alat proses belum? Halo, Belum para Bu. mahasiswa Belum Bu. Belum, Bu. belum ya? Belum, Bu, Belum. 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 Jadi kalau belum gini, secara prinsip nanti akan di PAP-kan ya. Nah, jadi gini,
Kalau kita punya boiler, boiler itu kan alat untuk menghasilkan uap toh, ya. Iya. Maka yang dihasilkan itu biasanya adalah berdasarkan pada tekanan. Tekanan itu semakin besar, biasanya harganya itu semakin mahal, Mas. Nah, jadi pabrik yang menggunakan tekanan tinggi pada steamnya tentu saja lebih mahal daripada pabrik yang menggunakan steam tekanan atmosferik. Pasti berbeda harganya. Bisa ya? Nah, nanti tinggal konversi, Mas. Konversinya itu adalah bar itu dikonversikan ke atmosfer Iya. atau ke PSI. Ya kan? Bisa kan? Iya. Di ATK Bu. udah ada kan? Udah. Nah, oke. Nah, perlu disampaikan di sini juga saya mengingatkan kalau PSI singkatan apa? Saya mereview lagi. PSI tulisannya PSI. Itu singkatan apa? Per square inch dah, Bu. Ya, pounds per Pounds, square ya, inch. pounds per square inch. Nah, Ya. nah pounds per square inch itu ada yang tekan ada PSIA, ada PSI. Ingat ya? Nah, itu absolut sudah IG IG 1 update. Nah, kalau A adalah pada saat dulu biasanya diberikan pada saat ATK. Sampai di sini ada pertanyaan lagi selain dari Mas Saiful Akbar? Nah, kalau di UMJ kan sebenarnya sudah itu ya, sudah mendapatkan harga ini ya. Nah, oke. Mas Zufar mau bertanya? Iya, Bu. Maaf izin bertanya, Bu. Ya. Ini, Bu, kalau misalkan ini ya, Bu, kan sebenarnya jenis reaktor kan dalam industri itu banyak ya, Bu. Nah, sedangkan di sini yang Ibu tampilkan hanya reaktor alir tangki berpengaduk. Kalau misalnya untuk reaktor yang lain itu bagaimana, Bu? Ya nanti dicari lagi. Cari lagi, Mas. Nanti ada lagi, tenang, nanti ada lagi sebentar setelah ini nanti kita lihat lagi kan. Ini kan baru di buku Sinot itu juga ada tentang reaktor yang lain-lain, ya. Jadi memang kita harus browsing, ya. Oke? Oke, Bu. Eko, siap. Oke, ya. Nah, kemudian kita akan cari yang juga chemical engineering design yang di sini kita pakai rumus CE sama dengan CB pangkat Q per QB pangkat M. M adalah konstanta peralatan. Nah, konstanta peralatannya ada di sini. Oke. Nah, oke. Di sini ada enggak? Makanya tadi kan Mas Zufar kan menanyakan nih, Bu, kita mau pakai yang mana? Nah, terserah kamu. Kamu kan perancangan pabrik. Kamu adalah decision maker. Jadi kalau Bu Yuni itu selalu mengajarkan bahwa yang namanya prarancangan pabrik adalah proses mahasiswa belajar untuk memutuskan sesuatu terhadap desainnya. Nah, dalam desain ini kamu mau pakai indeks Sinot boleh, kamu pakai indeksnya Marshall and Swift boleh, gitu kan. Yang penting bahwa semua yang kamu citasi dapat dipertanggungjawabkan, itu aja, ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini Mas Zufar ya. Di sini adanya memang biasanya reaktor tangki berpengaduk. Nah, para mahasiswa nanti apabila memakai fixed bed ya.
fixed bed itu sebenarnya bisa memakai ini nih, reaktor nih, apa namanya, heat exchanger. Coba pakai heat exchanger, ada nggak? Nah, kalau fixed bed atau reaktor yang apa namanya fixed bed itu biasanya didekati bisa juga dengan cell and tube, tapi kemudian ditambahkan harga berapa kalinya gitu. Kenapa? Karena prinsip daripada reaktor fixed bed dengan reaktor cell and tube berbeda. Sama. Jadi kira-kira nanti bisa didekati dengan cell and tube. Nah, oke, kita seperti itu. Nah, kemudian nanti kemudian juga kita bisa memakai apabila kita memakai peralatan yang berbeda bahannya. Nah, di mata kuliah ini ada yang sudah mengambil bahan konstruksi teknik kimia BKTK. Sudah, Bu. Sudah, berarti kan tahu ya saat saya memakai stainless steel itu seperti apa. Kemudian saya memakai baja itu seperti apa. Atau kalau saya ingin memakai apa namanya dan selain dan carbon steel seperti apa. Nah, biasanya pada alat-alat tertentu yang paling mahal biasanya memakai stainless steel atau titanium atau palladium. Nah, di sini biasanya orang apa namanya ada faktor konversi untuk material. Jadi makanya di prarancangan pabrik nanti ada spesifikasi. Nah, spesifikasi itu biasanya dikonversikan terhadap faktor pembuat alatnya. Jadi pembuat alat yang biasanya di sini yang paling murah itu carbon steel karena carbon steel kan sifatnya agak fragil ya. Nah, dan seterusnya. Nah, oke, sampai sini. Ya. Di sini ada faktor desain koreksi untuk temperatur. Nih, tadi misalnya reaktornya pada suhu 300 derajat Celcius dengan 100 derajat Celcius pasti berbeda. Di sini ada faktor koreksi. Kalau faktor 0 sampai 100 derajat, maka dia faktor 1. Tetapi kalau udah 300 derajat, maka dikalikan 1,6 dan seterusnya. Yang paling penting adalah di dalam proses pembuatan prarancangan pabrik, para mahasiswa tidak boleh bingung. Tetapi yang penting adalah menetapkan, saya berdasarkan ini loh Bu, kepemimpinan kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah perkiraan harga menggunakan analisa grafik. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kemudian perkiraan harga menggunakan analisis grafik. Nah, di sini kamu bisa pakai, di sini kebetulan saya pakai Conceptual Cost Estimating Manual yang diterbitkan oleh Glove Professional Publishing. Nanti kalian juga bisa browsing lagi apa yang akan dicari. Nah, di sini ada kompresor nih. Oke ya. Ingat ya, kalau ini dikeluarkan tahun 1996 berarti harganya adalah harga tahun 96. Nanti tinggal dikonversikan indeks harga terhadap tahun 2020. Nah, di sini kemudian ini ada kompresor. Kemudian ada lagi penggerak motor atau untuk kompresor udara. Kemudian di sini ada kompresor udara kelas industri, ada kompresor udara dan seterusnya. Coba kita lihat, ada nggak yang untuk apa namanya ini kebanyakan kompresor ya. Kemudian pengering udara, ini adalah pengering udara. Kemudian ini dryer, ada dryer, kemudian ada lagi pengaduk padatan. Nah, solid mixer itu adalah pengaduk antara padatan sama liquid. Jadi makanya di sini ada. Oke, kemudian tipe slide mounted dan seterusnya. Nah,
Ini kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa untuk tangki, tapi juga untuk reaktor alir tangki berpengadu. Boiler juga sudah ada di grafik. Terserah anak-anak, terserah para mahasiswa. Kalau kamu ngitungnya pakai Excel, tentu saja lebih enak memakai persamaan. Ya. Jadi untuk persamaan ini lebih mudah daripada ini. Lihat yang untuk apa namanya? Untuk yang lain-lain, coba di sini. Peralatan pemilahan padatan, yaitu misalnya cone pelletizer sudah ada. Nah, semua di sini ada. Sebentar, saya tak sampaikan dulu juga. Nah, kira-kira sampai di sini, coba kita lihat ke bawah lagi. Pengering, di sini ada alat penukar kalor, perpindahan panas, kemudian ada perpindahan panas, tipe yang lain-lain. Nah, oke, kita lihat lagi ke bawah. Cukup banyak. Ini sebenarnya sudah ada di buku saya, tetapi buku saya memang saya belum edarkan untuk di luaran, jadi masih saya belum ini ya, belum. Nah, ini belt and conveyor. Jadi kalau untuk ini untuk bucket elevator, kemudian di sini untuk apa namanya conveyor dan seterusnya. Nah, nanti para mahasiswa tinggal memilih hasil dari perhitungan pada saat spek prarancangan pabrik. Nah, ini adalah alat pengumpul debu aja ada di sini. Oke. Nah, kemudian selain ini, para mahasiswa juga bisa memakai buku Aris Newton. Jadi Aris Newton itu yang pernah saya kasih tautan ya, saya kasih tautan itu ada buku Aris Newton yang apa namanya pernah dipakai. Nah, fan and blower ada juga. Jadi di sini, nah ada pertanyaan, bagaimana cara membacanya nih? Ada yang kesulitan, ada yang enggak apa namanya bertanya enggak cara membaca grafiknya? Kalau saya kebetulan kan dulu pernah ngajar OTK. Coba sekarang kalian apa namanya? Kalian coba untuk sebentar ini saya 100 kan ya. Oke. Saya kasih soal. Saya kasih soal. Berapa harga peralatan apabila saya mempunyai blower dengan tipe centrifugal fans dengan kapasitas CFM-nya itu adalah 90.000 untuk yang speknya adalah 5 inch. Coba caranya gimana? Ada yang bisa coba kalau kalian apa namanya lihat, caranya adalah dari sini ditarik ke sana. Jadi ini kan kalau di sini 10.000, di sini 20.000, 30.000. Jadi ini ini 10.000, ini adalah 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 sampai 100.000. Nah, jadi kalau 90.000 maka ditarik ke atas sampai berapa? Sampai 5 inch. Berarti nomor 1 baru ditarik ke samping. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Para mahasiswa, ada pertanyaan? Bu, maaf tadi sampai 5 Ya. inch-nya bagaimana ya Bu tadi? Ditarik ke atas 5 sampai 5 inch itu inch. yang nomor 1. Nomor 1, Mas. Ya, nomor Jadi 90.000, kemudian nomor 1 sampai
ini kan ada tabel nomor grafik nomor 1, ada grafik nomor 2, dan grafik nomor 3 dan nomor 4 kan? Ya. Oh iya, iya Jadi Bu ya. 90.000 kan berarti di sini kan? Tarik ke atas ini baru samping. Nah, sekitar harganya itu sekitar eh 90.000 US dollar. Ya, sekitar. Nah, oke. Ketemu, Nak? Kan Ibu nggak pakai penggaris. Kalau biasanya saya print terus kemudian penggaris kan. Oke. Jadi harganya antara 80 ribuan ya. 80 ribuan US dollar. Ya. Oke. Nah, bisa saya ini kan Mas Zufar? Atau teman-teman ada kesulitan? Jadi Bu di sini ya dari CFM-nya berapa ditarik ke garis yang tadi tergantung berapa inch yang kita itu ya, terus ditarik lagi ke kiri untuk menentukan Ya, harganya ya Bu. ya. Makanya di sini kan kelihatan 1, 2, 3, 4 itu pasti berbeda. Yang paling mahal adalah spek 4. Ya, spek 4 yang paling mahal. Kenapa? Karena spek 4 itu dipakai untuk eh, lebih dari 13,5 inch. Ya, kan blower itu udah pernah bayangin belum? Blower itu eh, apa namanya diameter alatnya itu tergantung pada diameter yang dipakai untuk suction atau pemasukan udara. Nah, oke. Nah, semakin apa namanya besar, tentu saja harga alat semakin tinggi. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya? Oke. Oke Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi nanti yang lain-lain kira-kira dari sini ya, apa namanya? Kira-kira samalah. Vibrating screen, ada cooling drum, ada sentrifugal. Kita coba ya satu-satu. Nah, ini ada pompa. Hati-hati dengan pompa. Pompa itu biasanya untuk mengalirkan daripada apa namanya? eh, fluida, fluida. Nah, ini adalah pompa tipe sentrifugal, kemudian ada gear pump, kemudian dan lain-lain ya. Kita coba ke bawah lagi, apa namanya dan seterusnya. Nah, tentu saja sebenarnya idealnya memang ekonomi teknik itu kalau sudah tahu PAP ya, tapi nggak apa-apa. Secara prinsip nanti PAP sudah tahu Ecotech, baru nanti masuk ke PAP. Ini vessel itu adalah ini dengan ya dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kita akan coba membuat perkiraan harga menggunakan fasilitas online. Ya, jadi ini mungkin nanti yang tadi pertanyaan dari apa namanya dari Mas Zufar tadi, saya belum membuka juga. Kira-kira kalau itu dimasukkan ke apa websitenya, yang terjadi apa? Jadi di sini pakai online learning center, jadi itu adalah memang dipakai untuk proses pembelajaran. Jadi para mahasiswa semuanya teknik kimia mau belajar di UMJ, di UAD, di Tribuana Tunggadewi, di Bosowa sama saja. Ataupun di Amerika, ataupun di ini semua sama. Kenapa? Karena bukunya juga sama. Satu, referensinya bisa sama. Yang kedua adalah biasanya semua sudah ada website-website yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Apalagi ini dipercepat dengan COVID. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti saya akan kasihkan soal itu di apa namanya WA group. Nah, kemudian kalau untuk Aspen Plus saya tidak ajarkan khusus untuk Aspen Plus. Tetapi misalnya nanti apa namanya para mahasiswa memang mau mengadakan
apa kursus itu pernah diadakan sama kita tentang HISIS. Mungkin UAD juga pernah mengadakan ya tentang HISIS. Baik, kira-kira di sini ada pertanyaan? Oke, saya coba sebentar, saya akan mendokumentasikan dulu apa namanya, karena saya diminta untuk itu. Ya, oke. Nah, apa namanya? Baik, saya stop share dulu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada anak-anak tentang salah satu yang pernah dikembangkan sama kita tentang apa namanya menghitung. Cek, ini ibunya keluar ya Kak? Iya Zufar keluar. Tungguin aja koneksi kayaknya. Oke, oke. Siap Mas. Zufar, Ya Mas, gimana Mas? coba kamu chat ibunya, di tahu ibunya.
ibunya ada masalah wifi katanya. Zufar udah ngerti kan yang cara grafik? Jadi ditentuinnya dari itunya apa? Tekanannya itu berapa inci? Ditarik ke iya kan garis yang tadi ada 1, 2, 3, 4 kan, terus digeser ke kiri kan Mas? Iya betul lah. Siap Mas, Mas. kalau yang ininya udah ada. Saya hilang. Ya. Baik, saya ini ya, saya mulai lagi ya. Baik, saya coba share screen yang apa namanya itu. Tuh. Baik, kita lihat sekarang jurnal yang saya sudah sampaikan di para mahasiswa tentang updating the CE Plans Cost Index. Jadi ini kira-kira bisa sudah diambil ya, sudah saya tampilkan di web, di e-learning adalah bahan tentang ini. Nah, oke kita lihat di sini. Jadi sebenarnya mahasiswa bisa juga mencari dari tempat-tempat lain, tempat-tempat website lain gitu yang ada. Ini kebetulan hasil kami pada saat untuk mengajar itu ya. Nah, nih kira-kira di sini. Nah, ini persis dengan kemarin ya. Ini adalah indeks harga sampai 2000 ya, tinggal 20 ya, apa namanya dan seterusnya. Ini jadi sekarang kita sudah bisa apa namanya bisa melihat cost index yang kita lakukan untuk itu. Kira-kira kira bisa dibaca sendiri para mahasiswa. Ini sekitar sudah hampir jam 10 gitu ya. Apa namanya? Saya kebetulan besok menyiapkan untuk apa namanya? Untuk seminar. Para mahasiswa, saya mau menanyakan, saya akan undang para mahasiswa untuk besok ada spesial talks-nya Pak Sandiaga Uno tanggal hari Rabu. Jadi kalau mahasiswa mau, nanti saya akan masukkan mahasiswa Permata ke dalam event itu. Jadi Rabu jam 1. Kalau yang bisa silakan japri ke saya. Saya akan kasih undangan khusus untuk Saya mau Bu. ya, nanti saya kasih Fawas ya. Fawas dan lain-lain silakan japri saya akan kasihkan Zoom meeting-nya. Bisa ikut dari jam 9 pagi, tapi kalau misalnya ini nanti Pak Sandi akan datang, jadi jam 9 akan ada beberapa keynote speaker tentang penelitian dan HKI sama Pak Profesor Heri Hermansyah. Tetapi untuk jam 1 nanti ada Pak Sandiaga Uno. Baik, kira-kira ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi kita akan diskusi apabila mahasiswa ada kesulitan dengan itu. Saya akan stop share, kemudian saya akan share juga tentang apa namanya, sebentar,
Saya akan ini. Baik. Bentar. Siswa saya kirimkan ke WA Group saja tentang ini. Nah, ini adalah data yang bisa kita buat. Jadi saya biasanya memakai data regresi yang kayak kemarin ya, kayak kemarin. Tetapi saya sudah bikin yang memakai persamaan. Mas Desa bisa membuat regresi ini dengan Excel ya? Ada yang nggak bisa? Jadi kalau di sini, ini kan harga apa namanya datanya itu berasal dari cost index ini. Ya, cost index di sini ada Marshall and Swift cost indexnya. Kemudian dimasukkan. Ini kan berasal dari data. Nih, data ini berasal dari data kan? F2 dari data. Nah, sampai 2011 ada data dari data. Nah, kemudian setelah itu digrafikan sampai ketemu Y sama dengan 51,382X dan seterusnya. Nah, dengan R kuadratnya, yang R kuadratnya paling tinggi karena R kuadrat itu paling bagus kalau 1. Nah, kemudian di sini kalau saya rubah nih, saya rubah menjadi 2020 ya. 20, maka harga cost indeksnya akan berubah. Nah, oke. Jadi cost indeksnya akan menjadi 2016,84. Nah, kira-kira ini tugas ini nanti akan saya berikan tugas, tetapi saya belum siapkan hari ini. Nanti besok saya akan siapkan melalui WA Group saja. Baik, kira-kira ini adalah salah satu modifikasi daripada Excel yang cukup mumpuni di dalam proses untuk penghitungan valuasi ekonomi. Nah, apa namanya? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini, para mahasiswa? Apa namanya? Dalam hal ini, para mahasiswa juga bisa membuat program-program sendiri ya yang lebih bagus lagi di dalam proses untuk itu. Oke, apa namanya? Saya akan sebentar. Ini akan saya kirimkan ke nanti habis ini saya akan kirimkan ke mana? Ke Permata. Bentar. Oke, sampai sini. Ya, baik. Kira-kira itu yang pelajaran hari ini. Jadi para mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi untuk bisa melakukan penentuan harga terhadap purchase equipment cost. Nah, tugasnya akan saya sampaikan nanti di proses di WA Group ataupun di e-learning untuk selanjutnya. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada diskusi? Ya, Untuk sementara belum, Bu. Zufar? Anak-anak semuanya, semoga semua sehat, diberikan kemudahan di dalam proses menjalani belajar dan juga tetap stay at home dan tetap bisa mengerjakan dengan baik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saya mulai. Wabarakatuh.